Mau diterima rambut dari surga, Anies dituding dokter dari Amerika yang percaya klinik dan jimat. Tapi ini menurut saya sudah kelewatan. Menggunakan agama yang begitu mulia untuk ditarik, didegradasi untuk kepentingan politik praktis. Rambut dari surga. Coba. Kemudian seolah-olah menyalahkan si pemberi jimat. Kemudian, orang beragama kok masih percaya dengan jimat. Orang beragama masih percaya bahwa untuk mencapai satu goal harus dengan jimat. Anak kecil, balita saja tertawa. Masa kita-kita ini yang mempunyai akal sehat, mempunyai nurani, mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan, mau percaya rambut dari surga. Nah, itu berita-berita yang bagi saya adalah berita-berita yang tendensius, berita-berita miring yang digunakan untuk menyerang salah satu calon. Besok-besok mungkin saja untuk menghujat musuhnya, ulama-ulama yang dalam tanda kutip itu membuat Islam jadi tidak sakral ini mengatakan bahwa yang tidak mendukung Anies akan diberikan api dari neraka. Mungkin saja. Karena surga neraka itu menjadi jualan. Bahwa orang-orang tua kita, masyarakat Indonesia pada umumnya, yang sekali lagi masyarakat kita itu adalah masyarakat mitologi, masyarakat yang masih percaya dengan mitos-mitos yang bertebaran di Indonesia. Dan itu tidak salah. Bagi orang-orang yang minim literasi, seolah-olah itu benar adanya. Tapi marilah kita merenung dan menelaah. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau menurunkan rambut dari surga? Apa mungkin Abah Aus ke surga dulu ngambil rambut, terus lalu rambut siapa? Komentator politik Rudi Eskamri heran dengan bakal capres dari Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan, yang percaya adanya rambut dari surga yang merupakan pemberian dari Mursyid TKN PP Suryalaya Syekh Muhammad Abdul Ghaus SM alias Abah Aos. Anies dianggap Abah Aos itu Imam Mahdi dan diberi hadiah rambut dari surga. Kok bisa sekelas ulama besar seperti mengecilkan arti surga hanya untuk kepentingan politik praktis? Apalagi Anies adalah dokter yang pernah menjadi menteri dan gubernur. Kok ia mau dikadali dengan jimat dari surga? Kata Rudi disitat dari akun YouTube-nya. Menurutnya, Anies telah memberikan pelajaran politik yang buruk bagi rakyat sebab ia melanggengkan irasionalitas dan klinik. Ini klinik? Masa sih Tuhan Yang Maha Agung memberikan rambut dari surga? Apa ini akal sehat? Ini mengarah ke klinik mistis. Herannya, sekualitas capres yang bergelar doktor dari Amerika bisa terperdaya. Tambahnya, Rudi menilai ini adalah bentuk pragmatisme politik Anies. Apapun dukungannya, mau itu klinik tetap ia ambil. Ini demi memenuhi ambisi pribadinya jadi presiden. Ini pragmatisme, sehingga dukungan dalam bentuk apapun, dukungan seirasional sekalipun diterima, yang penting mendukung Anies untuk memperoleh kekuasaan. Ini ambisi yang sudah kelewatan, jelasnya. Tak cukup dengan itu, Rudi juga menuding Anies telah melakukan penistaan agama dengan menurunkan level kepercayaan terhadap Tuhan untuk kepentingan politik. Ini penistaan terhadap agama yang begitu luhur, diturunkan derajatnya untuk kepentingan politik praktis. Dan kemudian atas nama agama seolah-olah bahwa rambut dari surga itu benar adanya, tandasnya. Bukan hanya itu, mantan politisi Demokrat Ferdinand Huta Hayan memberikan pertanyaan menohok. Seriusan nih rambut dari surga? Atau medianya yang ngawur? Atau orangnya memang ngawur dua-duanya? Kata Ferdinand Huta Hayan yang juga merupakan bacalek PDIP Dapil DKI Jakarta 3 ini dalam cuitannya di Twitter Senin 21 Agustus. Sebelumnya, Abah Aos menganggap Anies dianggap sebagai sosok Imam Mahdi yang berani melawan Dajjal oleh Abah Aos. Jimat ini dari surga, saya serahkan ini rambut Abah, bukan rambut yang lain. Kata Abah Aos. Abah Aos sendiri telah memberikan dukungannya kepada Anies untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Abah Aos juga menanyakan kesungguhan Anies Baswedan sebagai Presiden RI setelah diberi jimat berupa rambut. Bagi kalangan sufi, rambut seorang mursyid adalah barokah dan dipercaya bisa menjadi sumber kekuatan spiritual. Abah Aos optimis Anies bisa mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mewujudkan bangsa yang maju peradabannya dan sejahtera masyarakatnya, sebab maju saja tidak cukup.
Sebelumnya Anies Baswedan juga memberikan tausiahnya mengenai pentingnya pesantren dalam kehidupan berbangsa. Anies menyebutkan keberpihakan dan kepeduliannya pada pesantren telah dia tunjukkan saat menjadi gubernur DKI. Tak hanya dalam bentuk kebijakan, tapi juga intens berkomunikasi dengan ulama dan pengasuh pesantren. Insya Allah, cara itu akan kami teruskan jika diberi kepercayaan untuk Republik ini. Gubernur DKI periode 2017 hingga 2022 itu menyebut pertemuan antara ulama dan umara atau pemimpin harus sering dilakukan. Pandangan negara terhadap pesantren harus dirubah. Bukan pesantren bersama ulama dan santrinya yang mengikuti arahan pemerintah, tapi pesantren harus menjadi kompas bagi negara. Diberikan hadiah kepada Anies Baswedan karena dianggap Anies Baswedan ini adalah dalam tanda kutip Imam Mahdi. Hadiahnya membuat saya takjub dan geleng-geleng kepala. Hadiahnya adalah jimat rambut dari surga. Surga luar biasa. Yang membuat saya takjub adalah kok bisa sekelas ulama besar seperti Abah Aos bisa mengecilkan arti surga hanya untuk kepentingan politik praktis. Yang membuat saya geleng-geleng kepala adalah bahwa Anies Baswedan yang notabene adalah doktor, pernah menjadi menteri, pernah menjadi gubernur, kok ya mau dikadali dengan jimat dari surga seperti ini. Ini kan klenik ini. Masa si Tuhan yang Maha Agung terus memberikan rambut dari surga kepada Abah Aos? Akal sehat kita di mana? Menurut saya ini sudah mengarah ke klinik mistis. Saya tidak ingin membahas masalah Abah Aos karena beliau ulama. Saya tidak mau mengutik-utik itu. Yang saya bingungkan adalah sekualitas capres yang bergelar doktor katanya dari Amerika bisa terperdaya seolah-olah ini adalah jimat rambut dari surga. Aneh bin ajaib. Ini bagi saya adalah bentuk nyata pragmatisme dari seorang Anies Baswedan. Sangat pragmatis sehingga dukungan dalam bentuk apapun, dukungan seirasional sekalipun diterima, ditangkap. Karena bagi mereka apapun, siapapun, dalam bentuk apapun, yang penting mendukung Anies Baswedan untuk memperoleh kekuasaan. Ini ambisi yang sudah kelewatan jauh, ambisius yang tidak berujung dan tidak masuk akal.